mengatakan bahwa pelayanan Gereja Toraja mengenal 3 jenis katekisasi, yaitu katekisasi siri, katekisasi pranikah, dan katekisasi baptis. Nah, yang selama ini terjadi yang masih berjalan itu cukup baik adalah katekisasi siri. Katekisasi pranikah itu agak kurang berjalan dengan baik karena biasa waktu menjelang pemberkatan nikah miratur namanya langsung dibuat lima komputasi patuna atuna sangat tuh 1-2 pertemuan di kom tuh di pokok kan amoto. Nah, itu yang diharapkan dari katekisasi pranikah dari tata gereja kita, bahwa pernikahan ini harus berada dalam satu pelayanan gerejawi yang tidak berbentuk seremonial, tetapi dia berbentuk kateketik. Dia berbentuk pengajaran gerejawi. Nah, itu saya kira itu yang paling penting. Jadi jangan sampai pemberkatan nikah, apalagi sekarang tahun 2017 ya, ketika pemberkatan ada semiloka pernikahan Kristen, saya sebenarnya termasuk orang yang agak defensif sebenarnya dengan pemberkatan nikah 2 kali. Tetapi tentu kita menghargai setiap keputusan. Defensifnya bukan karena tidak setuju dengan pemberkatan nikah 2 kali, tetapi bahwa yaitu temo asalan nang kami cerai itu tahu misalnya langsung maksudnya bisa dipanika atau karena di parasamelo maaf rina bercerai. Tapi pada akhirnya ya itu yang terjadi. Nah, harus dipahami dan juga diterima realitas bahwa dengan diterimanya pemberkatan nikah 2 kali, maka pada saat yang sama Gereja Toraja harus berhadapan dengan konsekuensi banyaknya perceraian. Jadi ya tuh dulu karena tadi bisa diberkati tahu jadi si sengke-sengken tuh tahu nah kok ya daripada sayu kita daripada temo ini atau harus dialasi por sulit tapi itu temo muane rakata ini rakata dan bisa saya diberkati sudah. Jadi yang apa duka ala padorongan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini satu hal yang cukup pelik yang dihadapi oleh gereja. Dan saya kira salah satu hal yang sangat disadari gereja Toraja adalah pentingnya katekisasi pranikah. Di beberapa gereja itu malah dikoin dan telah berencana menikah dalam tahun ini itu strict sekali ya di GKI misalnya. Siapa yang berencana menikah untuk tahun ini supaya mengikuti kelas katekisasi pranikah. Ini GKI itu minimal 18 pertemuan seperti saya tahu. Itu 18 itu minimal. Nah, ini paningon nala ketupi dulu. Nah, tidak berarti bocor sih bo untuk anak-anak. Oke, karena saya spotlight saja videonya, jadi saya tidak share screen. Oke, ini tentang wajah buku katekisasi pranikah kita bertumbuh bersama dalam ini 2010 beberapa perubahan itu mestinya sudah ada, tetapi tak pernah diterapkan secara langsung tentu keputusan tentang liturgi pemberkatan nikah. Nanti juga kita akan diskusi tentang hal itu. Nah, saya tidak akan mengajak kita untuk memahami isi buku ini, tetapi seperti yang disampaikan dan juga Pak Pendeta Lukas kepada saya bahwa ini semacam konsep. Jadi budalium atau masih syarat budalium itu tahu konflik lalu kemudian menikah bahkan maru atau temulan dan yang salah seorang anggota dewan di Toraja, gereja Toraja juga kena, dan walaupun sebenarnya dia tidak diberkati di gereja Toraja, tetapi satu hal yang sangat penting di situ bahwa pentingnya pemberkatan, pentingnya katekisasi pranikah sesungguhnya hal yang sangat penting, apalagi di era ketika pemberkatan nikah 2 kali itu boleh dan perceraian itu dengan berat hati diterima oleh gereja. Bukan gereja tidak menceraikan orang, tetapi dengan berat hati gereja mengakui bahwa sarang siapa kami pale. Jadi
ini menjadi satu hal yang sangat penting kiranya, tapi saya kira sedangkan di demi kampung itu tolam ini karena itu bisa saya perhatikan ya, misalnya dari Talung Libu dulu di Malango dan di beberapa jemaat yang di mana mafia itu melayani, itu minimal biasanya 4 sampai 5 kali pertemuan. Wah, mata saya anak pulang berkati kalau misalnya aku nanti toko ida kok tuh ke tebang nadilah sifat tuna-tuna. Apalagi kena koi, oh ya nanti berkati kan itu lebih ringki. Biasa nak mau pandit sampai bali to mau yang nak dipaksa kau berkati tanpa ketikisasi piring kiti bolo. Jadi ko mau mana kau tidak kotor nah itu pun ya nanti bolo tu piring kita na ti bolo mandari tapi rono tu piringinan nah rono itu lentek kina tes sejo na bagi kan dikira dipaksa berkati kau tanpa pastoral pernikah. Itu jadi ini serius pemberkat apa katekisasi pranikah gereja Toraja ini serius. Itu yang saya kira penting untuk kita lihat bersama dalam buku katekisasi pranikah ini. Jadi ini menjadi acuan khususnya bagi para katekis. Karena penelitian lantung jadi kalau itu dulu kali kulan sepedaan kilo naik. Pendeta dan mereka yang dipercayakan menyelenggarakan katekisasi atau bimbingan pastoral bagi katekisan dalam hal ini para calon suami istri pasutri. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi katekis dalam pemberkatan persiapan pemberkatan nikah ini bukan hanya pandita, tetapi juga siapa saja. Karena ini berbicara tidak hanya melulu tentang masalah teologi, tetapi merupakan hal yang cukup komprehensif. Jadi ini bukan hanya terkait dengan teologi. Jadi mereka yang dipercayakan menyelenggarakan katekisasi atau bimbingan pastoral bagi katekisan. Nah, ada dua bagian dari buku ini. Yang pertama itu memuat 6 pokok bahasan. Nah, yang itu 6 bab yang mesti ada. Ya, bab 6 jong itu yang sudah sedikit banyak mengalami perubahan. Jadi bab 1 itu makna pernikahan Kristen, 2 pernikahan Kristen yang bahagia, kemudian kerikil dan batu yang dapat menggoyahkan kebahagiaan keluarga, spiritualitas keluarga Kristen, termasuk pengelolaan ekonomi keluarga dan ibadah pernikahan, liturgi dan simbolnya itu dibahas di sana. Jadi kalau dalam bab 1 itu mengenai makna pernikahan Kristen supaya calon pasangan suami istri memahami hakikat tujuan dari makna pernikahan Kristen. Di dalamnya itu bahan ajarnya itu bukan hanya hal-hal yang bersifat teologis, tapi ada juga studi-studi kasus yang dibicarakan di sana. Ini menekankan bahwa pernikahan itu adalah anugerah Allah, tujuannya itu adalah untuk menjadi satu dan itu menjadi pasangan yang sepadan. Lalu dalam bab 2 itu pernikahan Kristen yang bahagia, itu ada tujuannya supaya mereka memahami dan menghayati prinsip-prinsip dasar dalam membangun keluarga Kristen yang bahagia. Kemudian menyusun visi bersama mengenai pernikahan Kristen yang bahagia. Jadi sekali lagi ini bukan hanya ceramah tok, tetapi ada bagian-bagian di dalamnya di mana calon suami istri itu akan ada studi-studi kasus di dalam buku ini. Jadi kemudian di sana pembicaraan tentang prioritas dalam kehidupan, tentang punya anak, jadi punya mobil, sandang papan, bagaimana hubungan dengan orang tua, partisipasi dalam acara keluarga besar dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini yang kemudian diperhadapkan kepada mereka untuk diajak menggumulinya. Lalu ada kerikil-kerikil atau batu yang dapat menggoyahkan kebahagiaan keluarga. Jadi diwanti memang adalah diawas dulu lebih awal bahwa ya hal-hal seperti ini bisa saja terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi apalagi ketika mereka berhadapan dengan extended family, bagian keluarga yang lebih luas, maka di situ memang mesti kehati-hatian. Di sana perbedaan nakoya tu mone nak kumua lasusin aku to lasusi rieto tulisan keluarga tapi kok baini lasusi rieto. Jadi lebih baik itu dibicarakan dari awal supaya benar-benar dipahami
sehingga dana lampi keluarga da manis singkian siga agak itu tak apa itu lima atau apa segala macam. Nah, dengan turun tangan. Lebih baik kita turun tangan dari awal untuk mencegah hal-hal yang akan merusakkan sendi-sendi pernikahan itu, tentang masalah usia, kemudian berbagai hal yang sering menjadi persoalan di dalam pernikahan itu dalam bab 3. Lalu tentang spiritualitas keluarga Kristen, spirit macam apa yang menggerakkan mereka. Jadi diharap bahwa para calon pasutri itu memahami spiritualitas keluarga Kristen yang menyangkut segenap aspek kehidupan. Model-model pengembangan spiritualitas keluarga Kristen itu ada banyak dibicarakan di dalam bab 4. Memang ketika buku ini Bapak Ibu sekarang ini posisinya, tapi saya tidak tahu Pak Pendeta Stein, kalau sekarang posisi buku ini di Makassar seperti apa? Iya, kayaknya buku itu sudah dipakai teman-teman dari dulu. Oke. Sudah ya. Cuma kadang-kadang itu jadi masalah. Kenan di koko di salu-salu bang mira di pasti di tanah-tanah lunak bang mira kadang-kadang kan udah ada cerita-cerita. Tapi saya kira nanti teman-teman bisa saling berbagi lah bagaimana pelaksanaan di jemaat masing-masing. Karena sekali lagi saya tidak akan bicara terlalu banyak tentang isinya. Ini bukan semacam training, tetapi ini adalah kesepahaman bersama tentang pentingnya buku katekisasi, pentingnya katekisasi pernikah, bukan sekadar percakapan pada sore hari menjelang pernikahan. Jadi ada studi kasus yang dilaksanakan di dalamnya. Ini kan kadang-kadang hal-hal sederhana itu yang menjadi soal yang besar. Ini contoh ya. Saya pernah waktu kami masih di Kayu Rame dengan istri saya, dia melayani di sana. Lalu ada orang datang, lalu mulai berbicara tentang masalah rumah tangganya. Lalu saya kemudian datang, saya melihat kartu mangi-mangi mau lo ngeraga kopi lako bokok, saya bawa. Mali mina cerita tianu ko masa temaro tu ibu pendeta masa muni na nasuang keragan ni kopi. Waktu dia datang lagi, saya kemudian bilang sama dia, cocok apa nasi kebun kemudian musaba saya ngatu prinsipnya sia cara-cara muna karena memang atau kil alam talingan pulang kalepak kilo geraga tu kopi dari pana tumang imani mo pendeta na lama lepat tampi ke pendeta untuk kemudian lama geraga kopi dulu. Nah apa salah atau kayak geraga kopi, tapi ya itulah cara berpikir seperti itu. Mau harus cobain yang gerak itu kan, ya, itu kopi harus sesuai ya ke keluarga yang yang karena itu dari awal itu sebenarnya dibicarakan hal-hal yang seperti itu. Sebab ada masalah garakan kopi bang hari, nah itu bisa menjadi benih-benih yang tidak baik dalam kehidupan mereka, termasuk bagaimana pengelolaan keuangan misalnya. Contoh beberapa kali ini bab 5 pengelolaan ekonomi keluarga, saya merasa bahwa saya ini orang yang paling tidak bisa mengelola uang. Jadi karena itu, jadi pada milan kantong kebiasa batu buat sangat betul purana sangat diparitik, dan karena itu saya paling tidak mau berurusan dengan itu barang. Jadi semuanya pokoknya kuen mama anak kayak urus itu apa udah pasidi sayang tak anda bisa aku lepas sarai. Nah, tapi ada juga keluarga-keluarga, dan ini kadang-kadang ini masalah bagaimana ini dana apa keuangan dikelola. Ini juga kadang-kadang menjadi masalah-masalah, menjadi keluhan-keluhan, kadang-kadang menjadi keluhan yang diperdebatkan, kadang-kadang juga menjadi keluhan yang tak terucapkan tetapi tinggal menjadi sebuah nuku-nuku di dalam kehidupan seorang istri. Semua kok di akun naben asing apa tuh nak keluarga tuh mana nak atau ini ku masuk salih karena ya kan ada talu sentralisasi, desentralisasi, jadi masing-masing dipegang penghasilannya, apalagi kayak aja madoi. Ada yang mengatakan sentralisasi, cuma kalau ada itu dipegang satu orang, ya biasanya bayi ini. Tapi dia juga ada semua nih pak usang bayi, majarang-majarang kapan itu sama. Misalnya tahu nak koyan semua nih mentoi, pokok di sana moto itu LKMD. Mau daro tuh. Lendo karena kita mau daro, kinto ya sing ini. Pako yo, ako saya ngomong cerita tapi di kita apa tuh ini enak kota. Ya kami tuh tema gitu kalian kami sahabat apa ini. Ya mira tahu pak kalau bisa selalu atau di kita apa tuh ini enak kota.
Salah tak emo, tak epa, Kalian tak emo. kami. Ya. Benar kecocok atau Pak Pendeta Lukas? Ada di Di Daka. keluar kata epa atau tak Bisa emo? bisa dua. Bisa dua, oke. Itu pas coachnya kan mengatakan tang kawin atau tak kawin mau. Rupanya Bapak terganggu juga dengan password ya Om. Terganggu dengan password itu. Dia bilang tak kawin mau Pak, aku tang kawin. Tentang kawin dengan oh begitu ya. Oke. Tang kawin itu kan punishment mereka ya. Nah, tak kawin no aja kan. Sebenarnya tadi rencananya waktu saya baru membuat itu tok kawin sebenarnya, tapi ternyata tertulis tak kawin. Memang kabir aku kirim lah ke Pak Pendeta. Mana sadar tiru, oh tak kawin bujung saya nggak punya dibaca. Oke, jadi itu kedua. Kemudian ketiga ada semi sentralisasi. Jadi penghasilan tetap dikelola satu orang, tetapi uang-uang kaget dan uang-uang yang lain-lain itu bisa disimpan masing-masing. Tak Pak tolong jelas saat ini ya aku sentralisasi ataupun itu nur situan yang jelas kemudian kayak perlu tapi walaupun kadang-kadang ada juga orang yang menilai wah tapi ya tergantung duka sama kadang duka kata ibu yang minta mau mumul marah kamu mata atau kilo tapi ya apa dia labirannya di kapan nasi untuk di Tokopedia tuh Bilong. Kenapa bilong? Kacau. Ya, jadi memang ini bukan pilihan yang paling ideal. Karena nuban berarti sentralisasi raka, desentralisasi raka, semi sentralisasi raka, ya tergantung dari kesepakatan masing-masing lah. Nah, ya biasanya itu ya Joto pasar pernikah ini biasanya dibahas. Jadi di dalamnya itu yang sangat dibutuhkan itu adalah kesepakatan, keterbukaan dan kejujuran. Nah, lalu kemudian yang terakhir itu adalah liturgi dan simbol-simbol di sekitar ibadah pernikahan. Dalam buku liturgi yang baru dan saya kira ini kan cuma yang beberapa hal, mungkin tidak semuanya barangkali dibahas. Tetapi lebih baik nanti mungkin ada hal-hal yang bisa kita angkat ke permukaan jika ada hal yang mesti dibahas untuk hal itu. Cuma satu hal yang sering menjadi ganjalan bahwa kita kadang-kadang mau meniru-niru orang. Contoh, ada beberapa kali kegiatan kejadian entah nak kolah susi kan itu. Jadi yang tadi kok mau dolo tuan dolo lantu muane narampo tu baine nasolam papana. Itu kan memang gaya Puritan itu, gaya kerajaan Inggris itu. Yeah. Jadi ya tuh baine itu dulu dipakai ketika para raja atau pangeran itu akan mencarikan istri. Jadi kobendam itu, nah pantasnya itu mbak tahu bawa anak-anak jadi semacam menawarkan anak itu, dia anak gue malah rapa bulu nanti apa segala macam. Jadi sesungguhnya ya tuh cara ya tuh untuk dunia sekarang itu pelecehan yang luar biasa terhadap perempuan. Tapi cuma anehnya banyak orang yang pengen melakukan. Dan itu kan malah nasolam be natama. Kina nak ini aneh anak kue ini dan itu memalukan sebenarnya itu. Ada di sebuah klasis. Lalu pada akhirnya mereka agak sedikit berdebat. Lalu mereka menelpon dan saya katakan sama pendetanya tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih tahu itu Bu Pendeta karena itu kan simbol bahwa itu pengantin perempuan disodorkan oleh ayahnya kepada pengantin laki-laki untuk diperistri, ditawarkan kepada ini. Jadi ya memang tidak enak, tapi ya mungkin situasinya begitu. Wah langsung na protes tuh calon bayi ini nak wah, naladin nu nano pakai mau ini sebenarnya, tapi nak mau tin nak pakai si bali. Jadi hati-hati dengan simbol-simbol. Di buku katekisasi pranikah di sana kan ada lilin-lilin, tapi itu setelah 2016 di Kodamo. Karena masalahnya tidak semua itu proprium, boleh saja ada, tetapi tidak mesti ada. Dan di satu jemaat, yang sekali dipakai untuk bisa simbol lebih baik selalu dilaksanakan. Jika ada penyalaan lilin, boleh ada penyalaan lilin. Cuma masalahnya begini, joki kota ada AC. Biasanya, misalnya waktu ngehembus di AC, lalu kemudian no kaduk kutu lilin nah masih kalau to mali mak motor na si bonceng nanti itu arah kalau na sanggang atau bisa anak kau mau tahu tuh anak kami na tanda-tanda dari kasamai sama dari kana duk kutu dari kana duk kutu lilin apa duk karena kalau duk kita siran itu ada Tongan tuh apa
Atau ide mi kampung biasa tuh nambah nak ko eno kali du putuan ko si gagawang na rumah tangga nak ko na cocok dan nganu no ka adu putun nanu nah pada panik nah kumpa kon diladuk kita iano kita ina apa angin kencang sama gerejanya di atas bukit. Nah, tak perinding. Nah, jadi ya hal-hal seperti itu yang potensial seperti itu sudahlah nanti itu akan menjadi persoalan-persoalan tertentu di kaidah apis. Nah, abang punya tahu itu yang penting di dalam liturgi dan simbol pernikahan. Kemudian juga tentang duduk dan berdiri. Tentang suami di mana dan perempuan di mana. Jadi sekali lagi pemposisian yang lalu sangat disadari dalam diskusi antara egalitarianisme dan komplementarianisme. Komplementarianisme itu mensubordinasi perempuan di bawah laki-laki, sedangkan egalitarianisme itu menyatakan kesatuan. Nah, dalam kesadaran itu gereja Toraja kemudian semua pokoknya nata apa tuh pemberkatan nikah, maka perempuan itu ada di sebelah kanan laki-laki. Pokoknya bertukar dengan yang lalu karena disadari bahwa nape tawa-tawai degoyen, Gerd degoyen apa? Oh ya tuh posisi susi teh posisi kami julu barat sama ya kami kimale malingka, kipajo kalau kanan tuh ini kemalingka kan di julu anu. Malingka kan di julu jalan raya ya, motor di pajo ya kanan tuh ini ke nang kayak diberkati. Nah, yang konteks Asia ini lucu. Jadi ya kamu memilih malam aling kata lebih palam mau kamu lu sisi jalan raya tuh doa anak kami Yesus itu. Nah, itu beberapa pokok-pokok di sekitar liturgi pemberkatan nikah dan kemudian ada juga tentang masalah cadar menyadar itu. Sebenarnya dari semiloka liturgi dikatakan kuma parah mi pakai tuh cadar. Jadi kali ini tuh pakai cadar karena jadi kan tahu simbol tuh apa ya tuh lebih baik buka sebelum ibadah dimulai. Ya. Tapi kok di SSA kemarin itu kemudian disepakati kembali di Ania. Kalau ada yang mau pakai cadar ya silahkan pakai cadar. Yang penting bahwa masalah cadar itu tidak menjadi penanda semua perawan para kate perjaka para kate sama kan cadar pada perempuan dan kos tangan para laki-laki itu adalah penanda apakah dia masih perawan atau tidak. Negara lemparan itu. Jadi pakaian itu tidak pernah bisa menjadi penanda dan itu juga kan terlalu vulgar ke persoalan kelamin itu kemudian dijadikan sebagai sebuah simbol dalam peribadahan. Jadi di kok yang dalam pakai ya cadar ko yo na dibuka mo rakinang kaya no pada ani ko kumo yan na tibuka mo cadar na tak na perawan to yan na titu patu cadar na perawan pa to nah dinduk itu tahu lek kang matambu ko na cadar padahal jadi ya itu tambah lucu jadinya sebenarnya. Kemudian dikatakan bahwa disarankan dia di kuah mau itu raya mau kan nak ya to lobang daun dari kok semua parali aduh kata di kok ganti-ganti baju marip palu ya tuh apa ya tuh Jo. Kemudian baiding kapan tuh pengusaha salon nih teh wah apa lah burat mungkin di sini ada pengusaha salon barangkali atau dia diingatkan mereka dan juga anak-anak kita semua lama lagi mah gereja kok pakai siapa dikatu pakaian dah dikana ya banget tuh tilodo narok tuh pakai sehingga ya nama nagati itu anu bamor ko di lombeng bamor ko apa ya tonna kilala itu bisa din apa ya lo otangan itu kayaknya mal itu Pak Ayub kita itu salah mali waktu itu setengah mati apa pemberkatan nikah sama Renda Maro atau bajunya pengantin perempuan dan sebenarnya itu untuk ya duka tadi gua cum kan ya tradisi tetap cum ini tradisi kita jadi yang biasa aja lah berkata di kedai itulah fenomena yang besar itu ya minta nah dia kita kinian to Pak Pendeta biasa ke pandita itu si cum nah
Iya, dan Nathan lagi-lagi Nikalina ya. Ma ada sih kis tapi kis kini tanya cium bibir sehingga me itu si bibir me. nah, Ah, bagaimanapun juga di depan ya yang tahu di file itu kayak terakhir tuh jo Indo ambe na jo apa segala macam kan tunap udahlah. Tapi sekali lagi bahwa itu bukan cincin juga kita punya kalau ada itu proprium ada yang biasa dikatakan begini kalimat padahal sudah ada kalimatnya di sana di kuah cincin ini terbuat dari emas murni padahal itu agak apa keliru ya karena cincin itu tidak terbuat dari emas murni karena dia mau campuran itu emasnya tuh dia kira akan pakai ya no aku tandai kemudian kata zaman kas pakai emas murni sebagai cincin yakin Mas palsu. Tidak ada orang yang pakai perhiasan itu emas 24 karat semuanya itu 23 karat maksimal ataupun 22 Tidak bisa ditempa kalau 24 karat ya. Ya. Jadi yang jelas tak iya tuan tak iya tong karaga perhiasan dari emas 24 karat. Jadi kan biasa di kompok adik cincin ini terbuat dari emas murni apa salah mau tahu namanya di kuat tidak ada ujung tidak ada pangkal siapa bilang cinta itu tidak ada ujung tidak ada pangkal jadi maksudnya ada persoalan teologi sebenarnya di sana ku menahadinnya ujungnya sih ya pangkalnya sih di ujungnya tapi tak onial di pakada tujuan sama anak betul karena lateo ujung pangkal nanti berkatan nih karena si tendang kina ya mau pangkal nanti di kuah nama teki ya mau ujungnya toh jadi di Kobang yang pakada biasa saudara-saudara, cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa mulai hari ini saudara A dan saudara B telah sah menjadi suami istri. Kenakanlah ini kepada suamimu dan seterusnya. Okoyo, yari atau tuh di pekada. Karena di rombe-rombe lako. Lalu satu hal yang penting juga yang disampaikan melalui SSA 2016. Lima tuh pandita jo misa itu penumpangan tangan karena berkat itu sesungguhnya itu adalah anugerah Allah itu dari Allah sendiri sehingga dakwah menurutku kumua ko melok budak-budak pandita seribu lah kona budak-budak berkat tidak dianjurkan itu jangan cukup satu saja orang satu pendeta itu karena berkat itu dari Tuhan jangan sampai dengan banyaknya orang kita memindahkan preferensi berkat itu ke manusia. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita untuk hal-hal yang mungkin kita mau sharing atau kita mau bagi sekaitan dengan katekisasi pranikah. Yang penting bahwa katekisasi pranikah, pernikahan sebelum pernikahan harus ada katekisasi. Dan ikut semua kondisi di piato sama levelnya dengan kondisi itu setelah menikah harus ada katekisasi. Saya kira itu untuk sementara Pak Pendeta Lukas Dayung mungkin kita bisa kembangkan dalam diskusi-diskusi kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Substansinya adalah bicara katekisasi itu berarti pengajaran. Dengan demikian memang penting bahwa harus ada pengajaran kepada orang-orang yang akan diteguhkan nikahnya. Tidak sekedar secara ritual 1 jam atau 30 menit karena buru-buru. Makanya sistematika tadi yang disampaikan Pak Pendeta menolong kita untuk menaruh dalam mindset kita bahwa ketika kita mempersiapkan peneguhan itu harus tersistematisasi dalam alam pikiran kita hal-hal yang akan kita sampaikan kepada para calon anggota nikah. Dan karena itu supaya kita lebih mendalami materi ini, kita kasih kesempatan yang mau bertanya 5 orang dulu sebut nama dan saya catat baru Pak Pendeta nanti akan memberi penjelasan kepada kita. Sebut nama. Nama saja, baru kita kasih kesempatan. Siapa? Asti, Pak Pendeta. Asti ya, Ibu Asti ya. Siapa lagi? Pendeta Ida. Ya, Pendeta Ida. Siapa lagi? Cukupkan 5, ada lagi? Oh, mengerti sama? Tamo. Kalau tidak ada 2 saja dulu ya. Mungkin yang lain baru pikir-pikir. Ya, yang menolak tidak ada dibahas Allah. Asti dulu baru Ibu Ida. Ya, silakan. Baik, makasih Pak Pendeta. Saya sebagai jemaat mau bertanya dengan kasus yang memang ada di lapangan ya. Ya. Dan saya menemukan ini 2 kali.
Dan mungkin yang saya langsung memang tahu gitu persisnya dengan kasus orang yang sudah menikah, sudah cerai dan kemudian menikah lagi dan kemudian diberkati. Itu tadi sudah ada pernyataan awal di Pak Pendeta gitu. Dan kita tahu bersama bahwa ini memang dilema dalam gereja Toraja seperti itu. Dan saya hanya mau memastikan dari Pak Pendeta Christian untuk kesepakatan kita secara sinodal gitu dalam hal ini. Karena kenyataannya bahwa ada kadang pendeta yang melayani, memberkati gitu, dan kemudian ada juga yang tidak mau melayani sama sekali seperti itu, dengan alasan bahwa daripada mereka jatuh dalam dosa persinahan dan sebagainya, dan dengan dalih yang lain seperti itu. Dan saya rasa bahwa ini memang menjadi sesuatu yang sangat sangat sulit gitu, sangat dilema pendeta ketika menghadapi ini. Nah, sekiranya malam ini kita bisa mendapatkan jawaban atau pencerahan yang tepat dari Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Dan Ida. Silakan. Ya, terima kasih. Maaf tadi saya agak lambat masuk Pak Pendeta. Saya melayani sehingga saya tidak mengikuti dari awal. Tapi saya tertarik, ya. Saya tidak tertarik. Saya cukup sangat tertarik dengan ucapan terakhir Pak Pendeta tadi bahwa harus ada pastoral katekisasi pranikah. Kalau tata gereja kemarin mengatakan bahwa pertemuannya itu 6 dan 7 atau 7 kali, bagaimana dengan situasi Makassar, di mana kadang-kala pertemuan tidak sampai seperti itu. Susi kami di Tamalandrea dan nasangan lo talu to kawin. Kemudian jarak antara pernikahan satu ke pernikahan yang lain kadang-kala itu biasa ada setiap hari atau biasa di antara itu 2 hari. Waktu saya di Palopo saya masih menggunakan 6 atau 7 kali sesuai dengan bab, tetapi sekarang setelah di Makassar itu biasanya tidak sejumlah itu pertemuan yang diadakan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Baik, silakan Pak Pendeta Kris. Intinya pendekatan ulang dan yang kedua adalah limit waktu berkaitan pelaksanaan pastoral katekisasi. Langsung ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya mulai dengan yang kedua dulu, karena yang pertama itu orang bilang pertanyaan menjengkelkan. Menjengkelkan karena nanti saya kasih tahu alasan. Oke. Beberapa kali, jadi memang seharusnya minimal ini 6 kali, sangat minimal 6 kali ya. 6 kalinya itu bukan artinya 1 kali 10 menit, 2 kali 10 menit, bukan begitu. 6 kali pertemuan itu paling tidak dalam 1 sampai 2 jam. Itu berarti bahwa katekisasi pranikah itu minimal 12 jam. 12 jam. Jadi itu minimal memberkati di pernikahan. Nah, tapi nanangka di kombongan di apa? Nah, film berkati tanpa dialog dengan mereka itu 12 jam, maka jangan si salah-salah dah, atau masih gagal lu tanah laponas yang pokoknya dosa apa segala macam toh, terutama untuk pandita kok turu ki dosa lan tuh apa ya tuh, jadi kok harus kita terima kenyataan itu semua kok. Ya namanya Bapak Adi kita ya motor nabudat teman-teman pendeta biasa noka kita nanu sama anak gua noka kita ada kan sama anak kok bisa dah kok kamu sih tuh nah kami itu karena aja darurat tuh apa ya tuh karena turuk kan salah lan dosa-dosa. Nah, ada pertanyaannya sama ada itu bulan tahu lah kawin jo misalnya jo tamu dan saya kan katekisasi pranikah kan bisa dilakukan berjamaah, maksudnya ya manda ya pada bagian terakhir pada sisi pastoral ya manda itu tunani masing-masing. Jadi di Kuamindan dalam merencanakan menikah dalam tahun ini kan bisa mengikuti katekisasi pranikah. Jadi bisa berkelas. Bisa ya si muda tahu tuh mengikuti topaya tuh. Mata akadu kaki aki dikui semua. Lah kawin ini sama maksudnya di sekolah di private class atau kenapa sekolah wah mata akamaro gitu. Tetapi itu bisa dilakukan dalam sebuah kelas. Memang ada bagian-bagian di mana dipasti confirm tuh antara pengantin laki-laki dan perempuan itu biasanya di bagian akhir. Kenanu teh denduka apa ya semacam idealisme di kosan tapitun jo atau idealisme sahabat jo tinde 6 bab sama ya di kuah 6 bab 6 kali.
Dan setelah itu pertemuan yang terakhir itu masing-masing di mana kita dapat berbicara hati ke hati dengan calon pengantin. Jadi mui di kuat 20 tahun lah menikah, nggak bisa dipisah itu tuh 20 di katekisasi kecuali pada satu bagian terakhir. Saya kira begitu ya, Grace ya. Jadi lakukan bersama-sama. Komelo mau tuh Pak Pendeta, Pak ya kayak waktu orang untuk ketemu dalam berjemaah seperti itu tidak bisa ketemu dalam jumlah yang banyak. Artinya tak nasi tamu tuh waktunya. Ya, memang ya betul. Karena memang solusi yang cukup bagus dari saran ini ialah misalnya kita merencanakan pernikahan dalam 2 bulanan. Jadi orang-orang yang akan menikah dalam 2 bulan itu ya betul dirempun. Ya, bisa dirempun. Nah, bagaimana dengan yang Pak Pendeta? Sudah duka ketua tahu menikah ke seolah-olah tak enak rencanakan menikah. Lah siang mbak tu ngompial apa namanya koi tak mana bisa ke anak-anak. Jadi pada umumnya saya lihat di Makassar ya bang itu formalitas 2 minggu berturut-turut. Itu yang saya lihat. Formalitas seolah-olah budaya teme tahu yaitu pernikahan nana polendula larar ya tak enak rencanakan nih. Ya. Dan itu adalah sebuah pola persiapan pernikahan yang cukup berisiko sebenarnya karena sedangkan di kolam kali WC kita di kuru-kuru melo dolo kuma pira ukuran tete WC lah digaragat septic tank lah digaragat pira ramadan naroko tak langsung di pangkan tan di mati tahun kali WC nang di koe kuma pira ramadan nomor ini pandai te syarkan dalam no iralan WC to lai kali na di tengah-tengah rambelun apalagi ke masalah pemberkatan nikah. Jadi saya kembali ke yang tadi, kalau memang ya masalah waktu, memang harus diperkirakan dulu atau semua ini hal serius. Jadi ya luangkanlah waktu untuk hal itu. Dah ambil itu semua, waktu apa segala macam. Nah, cuma masalahnya kini nah jauh Papua tuan, Papua tuh Balinda misalnya tuh 2 minggu atau 1 minggu pin namanya sudah jomin umbala di Papua nih. Buku katekisasi pranikah itu ada modul-modul di dalam di mana kita bisa melaksanakannya secara jarak jauh. Jadi bisa ada hal-hal yang kemudian bisa dibicarakan dengan dia, apalagi dengan sekarang ini dengan yang virtual sudah memungkinkan. Ini tambah asik jadinya. Itu dolo nggak bisa bikin siaga di kolam ada di tahu di kolam akan jarak jauh. Nah, tapi dengan pandemi yang kemudian memaksakan cyber ministry ini menjadi berkembang sedemikian rupa, ini menjadi kesempatan yang baik bahwa itu bisa dilakukan. Saya kira begitu untuk ada pengalaman Pak Pendeta. Oke, silakan. Pengalaman saya karena banyak orang yang mau menikah, orang tuanya di Makassar atau keluarga, sementara mereka berada di perantauan. Nanti menjelang 3 hari atau 2 hari baru mereka datang. Ya, jadi biasa ada istilah katekisasi silat. Tapi kami mencoba bekerja sama dengan di mana mereka berada. Ya kalau kita sesama gereja Toraja, saya suruh pendetanya di sana supaya dia dikatekisasi. Itu sudah beberapa kali saya alami. Ya, jadi supaya dikatekisasi di sana, jadi tinggal yang terakhirnya tadi itu yang seperti Pak Pendeta katakan, ya kita bicara secara pribadi, ya tinggal itu yang saya dengan teknik-teknik di pelaksanaan liturgi. Ya, saya kira begitu Pak Pendeta. Kira-kira bagaimana itu? Ya, saya kira itu salah satu cara juga ya, salah satu cara untuk apalagi atau kasusnya ini atau semua membelai. Nah, bisa kenanu di jemaat jotu melaksanakan untuk dia entar sendiri atau suami istri, itu juga bisa dilakukan sama maksudnya katekisasian atau maksudnya katekisasi pranikah di katekisasi sini kumua dia bisa dikatekisasi di tempat lain dan setelah itu diisi di tempat yang lain. Nah, cuma masalahnya memang kita itu gereja Toraja Jo, tunanai misalnya dulu Papua, Batu Barakananai. Nah, itu juga yang bisa menjadi soal. Nah, pilihannya itu tadi adalah virtual. Buddha menurut cara di pokok yang penting bahwa keenam hal ini ada karena di tanan-tanan lu nak abang hari di bas baju bang hari susita.
Oke, saya kira itu ya untuk beberapa kali. Jadi saya kira keterbatasan waktu, jarak, sekiranya jangan menjadi alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa iyo penduan pental lumbang mo kono bo arkana karena lako patut taman ini kusi panundu nah limba pe kalau panundu ke malemi lakuin membela itu sudah rumit. Memang ini butuh tenaga, butuh waktu, butuh energi, tetapi daripada dah oke kenanu butuh di pakawin punalawang itu tahu suster. Nah kita masih anak di toko dah oke ternyata itu tidak sempurna apa yang kita lakukan. Oke, saya ke pemberkatan nikah ulang. Saya tadi mengatakan ini menjadi hal yang menjengkelkan. Seperti ini menjengkelkan karena saya sudah mengatakan tadi bahwa sebenarnya prinsip teologi dan prinsip Alkitabiah tentang pemberkatan nikah ulang inadinnya tuh tahu ya, dinnya tuh tahu namuyum banakwan ini nang tak bisa diberkati. Oh. Nah, dinnya kalau prinsip Alkitabiahnya, karena ya itu tahu bisa diberkati. Ini apa? Ini istri, ini suami. Pokoknya nama nanti bisa kosah mau itu jelas betul tak emang salah toh. Sekarang ini ke batu den itu sangayo kata majelis gereja atau sangayo kata pandita misalnya ada ya pasangannya sudah meninggal, emangnya halangan tuh untuk kemudian akan menikah lagi. Kosah aku akan ya akan bisa ke Moraisia ya, ke Moraia atau di dekat Temporai. Aparato berkosa aku. Ya. Itu satu dan itu tidak ada dari dulu, itu sudah terjadi. Yang masalah sekarang pada Tuopi. Kembali di Papua. Nah, Yana misalnya ini suami, ini istri. Kalau ternyata suaminya ini ceritanya mereka bercerai. Kalau mereka bercerai, nah pada tae para sitongan na balin na sola dua, nah bisa salah satunya ma'adin diberkati. Kalau secara Alkitabiah, sama yapi itu ma'adin membenarkan pemberkatan nikah 2 kali, dak 2 hari. Kematian dan zina. Zina itu ada 2 kata kerja, ada 2 bentuk. Zina dalam bentuk kata kerja dan zina dalam bentuk kata sifat. Zina dalam bentuk kata kerja, pernia itu pengampunan. Jadi tak ini kok kumo karena bersina atau malah kama cewek-cewek itu monena langsung tantang ina malah menikah pole tak nama adin to. Ya pian namanya bisa diberkati tuh pasangan yang sudah bercerai itu kalau salah satunya ini sudah hidup dalam persinahan dengan orang lain. Torromosola tahu sudah menikah dengan orang lain. Selama itu belum terjadi, Tailiu nama adin diberkati. Itu menurut Alkitab. Yang merakukan ini pertanyaan menjengkelkan karena tak enak tuntas selesaikan gereja teraja tiap ayat dalam persidangannya sehingga dia menjadi ya asalan masanding namandalak apa siapa tuh syaratnya tuh di kuah dalam waktu yang lama dan penelitian yang mendalam. Jadi di penindik masai siang mendalam di penindik kita mah. Karena dia apa ratu dipakai dalam penindik ya apa ukuran yang kita mau pakai. Padahal ukuran yang kita pakai kan sola grasi apa sola skriptura. Harusnya dinilai berdasarkan situasi Alkitabiah semua. Yapin namanya sekali lagi yapin namanya bisa diberkati itu si syarat. Kalau ini menurut Alkitab, tanda ke menurut pimpinan sidang, yapin namanya bisa diberkati ke salah satunya itu sudah hidup dalam persinahan dengan orang lain. Misalnya ya temonena, dia metau nasi solan, bebas ya teto, aman ya teto, dia boleh diberkati. Nah pertanyaannya ini ya tinde, piranat sudah diberkati, ya nanulan dua Alkitab tuh, minimal si pitung tahun namanya adin dian, si pitung tahun namanya adin diberkati, ke sempat minimal bersina, matumbain nasusi toh. Dikon na ya banda mo de kaya ya banda mo dako na poga utu laki mo ni kiba ini man kato ki mo ni si sarak komi akhirnya di kota na ipira na kamu na komi apa na pabung anasang maksudnya anak pertama nasang ajo ini nah itu kan menjadi komi ya banda mulai ditampam bayi ini na tahu tak jadi Bu Astin ini tanggung jawab kita loh maksudnya kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan.
Jadi jangan karena di kok keluarga, jangan karena di kok kadang kasih mau cerai, lalu kemudian orang bisa seenaknya bisa dinikahkan kembali. Nah, orang nano kan aku biasa toh ke biasa kok maaf bisa kami berkati dan susi teh. Nah, kok kami nomor raka. Dia menikah mereka tuan atau dia sudah apakah dia sudah hidup di dalam dengan orang lain tu balin dan kami ata arah kari ya luan bisa. Nah, sepakati mau jadi segera aja aku susi toko kue mataku aku toko ya tuh aku mandi kena di toko dako. Nah, budak metu kamalaman tapi na butuh kata tambah kira kok toko ya tuh karena takbiran pokoknya. Nah, jadi saya kira begitu. Perlu juga dalam hal ini Bapak Ibu tasilidiki melo ikeden itu tahu male lako jemaat lah di pakawin. Baina jongo tamaladrea tak ada di panika jongo, nah male merok biring roma noka panikan kita, nah akhirnya kita menok separa jadinya toh. Lah di komasi memang ada itu alasan yang dipakai oleh biring kanaya untuk tidak memberkati itu juga menjadi alasan dari sini untuk melakukan hal yang sama. Jadi mohon maaf tidak bisa kami lakukan. Dan ini kok kumai lah dendora tibu diresi na kara-kara kemarin itu malah kita minta berkati kok. Oh itu ibu kita nentu. Lan pada dia mikir sapom pala ke susi itu. Nah jadi. Begitu memang Pak Pendeta. Kasusnya yang pertama dan ya. itu keluarga pendeta sendiri. Nah itu menjadikan sebenarnya kalau itu terjadi. Tak aduh karena agama lino kita nanti semua di SKB kita kisar ke tahu. Tapi itulah mindset yang kemudian dibangun oleh orang sekarang ini. Jadi saya kira untuk senior saya pendeta, teman-teman pendeta, kita terus terang gereja Toraja belum tuntas tentang masalah pemberkatan nikah ulang ini. Dan bagi saya ini adalah sebuah tingkat risiko yang sangat besar untuk gereja Toraja bahwa gereja Toraja bermain-main dengan sesuatu yang di pamanas sakumuan nang tae tapi nadinnya tuh tae. Jadi sekali lagi nadinnya itu tuh nang tae bisa diberkati. Karena selama nang tae apa nama lain tuh balina nang tae bisa diberkati. Ya pian namanya bisa diberkati. Tahu ke male memes salah pena tuh balina. Entah secara sah atau tidak. Ya na tae pa nang tae bisa tahu kalau menurut Alkitab. Saya kira begitu. Ya. Ada sedikit tadi yang menggelitik itu ungkapannya Pak Christian bahwa tak pernah tuntas keputusan gereja Toraja. Dan memang itu benar karena kita tidak berani dalam level am mengambil keputusan lalu kemudian secara setengah matang dikembalikan ke majelis gereja. Nah minimal majelis gereja kan punya pertalian dengan orang-orang yang akan diberkati di bawah kan. Ya. Jadi batang tubuh tata gereja kita pada satu sisi mengatakan tidak dapat, tetapi kemudian kita masuk di memori penjelasan di situ dengan gamblang dikatakan dapat tidaknya terserah kepada majelis jemaat setempat. Jadi di situ wancinya sebenarnya banci dan tidak tuntas. Ya. Dan tapi puji Tuhan bahwa ini masih disoal juga. Kami sementara menuntaskan tentang ratifikasi usul-usul dari SSA 600 gitu. Ada sekitar 700 usul. Nanti kalau tahu bahasa yang 300 usul SSA yang masuk sementara kita klarifikasi sementara dikelompokkan diklasifikasi. Dan juga tuh usul aneh karena dari klasis yang sama tapi usulnya bertolak belakang. Batu benak pun tidak bisa ya. Jadi usul nomor 1 silawan usul nomor 5. Jadi kumbo melipakon dite. Susi mokadan na lebon no tapi sante. De kedua mindelon dong sibar dong indemo ane umba mulak boleh na lakukan ang teori dua di kuadit. Oke, Pak Pendeta Lukas. Ya, sedikit saya stres ini yang saya kira penting dicatat. Saya tertarik tadi dengan istilah itu yang tadi Pak Pendeta pertama berjelas. Saya pikir catatan kritisnya mengenai pemberkatan nikah ulang itu adalah istilah dalam tata gereja dipelajari secara seksama, mesti landasan mempelajarinya itu harus jelas. Dasar kitabnya harus jelas. Supaya itu yang kemudian menjadi patron yang akan dilihat jemaat bahwa landasannya untuk mengatakan lebih seksama adalah seperti yang ada dalam Alkitab itu. Karena memang tidak mendasar dalam tata gereja landasan itu. Betul Pak Pendeta pertama katakan landasannya adalah ada pada masjid gereja. Kalau kepentingannya masjid gereja terkait dengan orang itu tinggi bisa jadi. Tapi kalau kemudian siapa dia orang ini bisa tidak jadi. Nah itu masalah kita.
Sehingga hampir ada jemaat yang katakan, baik kami mai. Kenapa? Karena masjid gereja di situ punya power terhadap keluarga itu. Tapi kalau kemudian di gereja itu dia tidak punya power, bisa lepas di situ. Nah, ini yang membuat terjadi benturan antara masjid gereja dengan masjid gereja, antar jemaat. Nah, kalau ini tidak selesai dalam tata gereja, wibawa pemberkatan nikah dalam gereja kita semakin lemah. Itu konsekuensi gereja Protestan yang tidak menempatkan pemberkatan nikah sebagai sakramen. Kenapa kemudian Katolik menempatkan dia sakramen? Karena itu tidak ada yang keberatan kalau dibilang 3 bulan katekisasi. Tidak ada yang keberatan. Karena memang ajaran yang mengatakan begitu. Kita tidak. Makanya itu yang membuat catatan kritis yang satu itu penting dicatat nanti di tata gereja. Harus jelas landasannya pelajaran secara waktu yang sangat cukup lama. Karena cukup lama itu kan relatif. Tergantung masjid gereja. Dan saya sependapat Pak Pendeta ya kumpulan berkati atau berkati ulang kutanai kumua nih mereka pasangannya. Karena memang kita bilang begitu. Kebaiknya mereka itu komangkan ko aman mo ko. Jelas semua itu sama disolimi mo kalau Alkitab kenan. Yang misalnya aman ko sama lelendo mo ya. Ya kita lampau mulai kita kan pemulai no aku dapat dulu tuh. Ya kan seperti itu. Itu landasan Alkitabnya sangat jelas. Mungkin sedikit pertanyaan saya Pendeta, waktu saya studi banding ke Gereja Kristen Muri, satu hal yang menarik mengenai katekisasi pranikah adalah mestinya memang tidak semua harus pendeta membawakan materi itu. Ada materi-materi khusus yang punya spesifikasi, misalnya bicara tentang seksiologi, mungkin ada dokter-dokter yang punya kemampuan di situ, dan juga masalah manajemen ekonomi mungkin berkolaborasi dengan pendeta jemaat, untuk kemudian ada ruang-ruang di mana bisa masuk untuk membantu kita seperti itu. Karena tidak semua kita punya spesifikasi di bidang itu. Tapi hati-hati, jangan sampai kemudian dia tahu bakat teologi, bakat bisnis, tapi teologi tidak, kan harus connect seperti itu. Saya kira itu hanya membantu saja untuk kontribusi pemikiran. Dan masih adakah yang lain yang ingin bertanya sama Pendeta? Pendeta, bukan pertanyaan tapi sedikit ini sharing dengan apa yang kami lakukan di Jemaat Sediang mengenai persiapan untuk katekisasi tadi. Jadi memang kami sudah pikirkan ketika bikin program itu bahwa itu menjadi kendala, dan kami memikirkan bersama bahwa jika sekiranya memungkinkan bahwa anak muda itu yang memang sudah menjelang untuk menikah diberikan materi-materi yang tadi seperti itu, supaya tidak nanti tidak terhalang dengan waktu atau langsung dikasih satu kali makan begitu, supaya semua bisa berjalan. Tapi itu belum kami lakukan, itu baru jadi wacana gitu, dan sekiranya nanti ke depan kami akan lakukan itu. Itu aja. Ya, saya sering berkelakar begini Pak. Saya biasa berpikir begini, mestinya ada katekisasi bagi mereka yang sedang tunangan, supaya jangan sampai mau diberkati baru kemudian dikatekisasi. Artinya mereka itu harus dibina kira-kira seperti apa, sehingga bisa jadi dia tidak terus dalam keluarga, karena dalam proses pembinaan mungkin secara psikologis kita melihat ini orang tidak mungkin kan. Paling dulu waktu kami belajar di pastoral dia katakan, ada orang yang ketika kemudian diuji kejiwaannya ini dua manusia, mestinya tidak cocok karena ke depan akan lebih rumit masalahnya ketika dia masuk. Makanya dia dikatakan oleh konselor, terserah kalau mau terus akan jadi begini, kalau tidak mau terus silakan, pilihan ada pada Anda. Itu dikatekisasi pada saat dia tunangan. Dan sesudah dia sudah siap seperti itu, dia katakan kalau begitu enggak terus ke pernikahan. Tapi kan ada ketika sebentar katekisasi dibuka tabir-tabir materi pernikahan, baru dia sadar, wah ternyata tidak bisa ketemu, tapi bagaimana? Sudah jalan undangan? Ada kan sudah jalan undangan baru dikatekisasi. Dibuka tabir rahasia pernikahan, supaya susah sih. Saya kira satu stressing tadi itu Pak Pendeta. Buku katekisasi pranikah bukan ditujukan untuk orang yang akan menikah dalam waktu dekat. Ya, itu. Bukan, tetapi memang dalam rangka mempersiapkan warga jemaat pernikahan. Jadi katekisasi pernikahan namun reta apa pacaran tahu, nabi saya di pokok tiap ayat
memang ada bagian-bagian yang nanti harus bersama dengan pasangan, terutama itu di bab 6 atau bab 7, dan ada mungkin itu yang boleh 2 atau 3 kali pertemuan cukup. Tetapi kan bisa diprogramkan bahwa pemberkatan atau persiapan untuk memasuki rumah tangga bagi anak-anak muda, apalagi kita di cewek, ada di cowok, why not? Lalu kemudian di surat keterangan, kumamang kami mengikuti katekisasi. Senang dengan sikap strict bahwa seorang yang akan di CD itu harus dikatekisasi. Nah, kalau dikatekisasi di tempat lain ada surat keterangan bahwa dia telah mengikuti katekisasi. Jadi misalnya bisa menjadi pilot di Makassar Timur bahwa pelajaran katekisasi pranikah ini kan apakah akhir itu tak ada lagi dipersiapkan misalnya di semua masalah kematian apa segala macam. Tapi untuk hal yang seperti ini bahwa katekisasi pranikah dilaksanakan misalnya di bulan apa sudah bulan Kasera, begitu. Jadi semua pemuda-pemuda dan bahkan orang tua pun bisa mengikuti ini katekisasi pranikah. Jadi tayan dari kumua buku katekisasi pranikah itu ditujukan bagi mereka yang sudah menjalankan undang-undang menikah, bukan bahkan yang baru mau menikah tahun depan atau 2 tahun depan, kenapa tidak? Ya jelas dia sudah mengantongi itu nantinya supaya ini lebih matang orang-orang yang akan menikah, supaya daripada kita ribet dengan pemberkatan nikah 2 kali, lebih baik kita ribet pada awal dia dipersiapkan pada pernikahan pertama. Sangat memelo lah program kan majelis jemaat pertama susina jemaat majelis jemaat studi yang satu komisi memang kami undang masuk di membicarakan ini komisi pembinaan. Jadi saya kira sangat bagus di program itu bahwa dalam tahun berjalan ada program itu bahwa ada bimbingan katekisasi pranikah bagi pasangan-pasangan yang telah mempersiapkan diri untuk merencanakan itu. Itu saya kira melong toh. Jadi saya kira satu poin yang bagus itu dicatat ya, terutama Ibu Astia banyak bertanya tadi dan untuk diprogramkan pada tahun berikut. Iya, saya kira itu catatan penting karena ketika pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral, memang harus begitu. Karena saya lebih cenderung mengatakan lebih baik kita menyita waktu untuk pembelajaran ketimbang menguras tenaga untuk memperbaiki keluarga yang sudah berantakan. Itu kan jauh lebih parah dan itu susah sekali. Tapi kadang kan kita anggap mudah untuk masuk rumah tangga, nanti setelah berjalan susah. Itu istilah saya. Jatuh cinta itu gampang, tapi membangun cinta yang ribet itu kan masalahnya sih. Menjatuhkan cinta biar 20 kali, tapi membangunnya yang ribet. Saya kira itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Pendeta Wanti. Oke. Baik. Ini Pak, saya mau tanya. Biasanya kan ada biasanya yang mau menikah baru mereka ceritanya ini MBA, Married by Accident. Dan biasanya itu sebelum diberkati, biasanya ada akta khusus pengakuan dosa untuk mereka. Ada pendeta yang melakukan itu, ada juga yang tidak. Ya, ini yang saya biasa perhatikan. Tapi selama saya saya justru lebih di pastoral. Jadi saya tidak secara terang-terangan di liturgi ibadah ada pengakuan dosa bagi orang yang MBA. Jadi bagaimana pendapatnya Pak Pendeta tentang hal ini? Apakah mutlak orang harus mengaku dosa di depan jemaat kalau mereka makan dulu baru menikah atau makan dulu baru berdoa atau gimana? Itu yang pertama. Kemudian ini masalah teknis. Biasanya itu kalau pemberkatan ada pendeta yang tangannya itu kalau misalnya mereka pengantin itu sudah berlutut ya, bersujud, biasa ada pendeta yang langsung pegang tangannya sambil pegang kepalanya ya sambil memberkati. Tapi ada juga yang jauh, itu yang saya biasa lakukan, pendeta yang langsung memegang tangan kedua mempelai itu. Bagaimana pendapat Pak Pendeta? Apakah memang itu bisa seperti itu atau perlu keseragaman atau gimana? Kemudian soal teknis yang kedua, siapa yang duluan dipersilakan berdiri setelah kita pemberkatan? Apakah laki-laki dulu atau perempuan?
atau perempuan dulu baru laki-laki? Saya kira itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Ya baik, Ibu Pendeta. Jadi sebelum Pak Kris ada pengalaman sedikit itu saya di Pulau Selatan dan itu betul-betul ribet yang Pendeta katakan. Karena pendeta yang saya ganti itu semua orang itu kalau sudah jatuh di kilometer 7 baru diberkati harus mengaku dosa. Kalau dia belum di sini bapak dan mamanya harus mengaku dosa dan betul-betul itu ribet sekali karena setiap ada orang menikah pasti ada mata-mata datang dulu. Hati-hati Pak ya. Sudah pernah satu malam tidur itu sana sama awas Pak ya. Jadi itu terus di pikiran saya. Stres saya menghadapi karena pendeta yang saya ganti itu ketat sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Majelis gereja itu jadi polisi rohani. Siapa yang menikah dimata-matai? Oh perlu tinggal satu malam sama ini. Datanglah laporan. Mudah-mudahan saja bisa tidak sekarang kan dunia modern tapi tata gereja kan sangat jelas. Ya, silakan Pak Pendeta. Oke, tentang pengakuan dosa, memang jawaban umumnya harus pengakuan dosa. Jadi mesti pengakuan dosa. Nah, cuma pertanyaannya di mana dan kepada siapa? Pengakuan dosa kan kepada Tuhan. Pengakuan dosa kepada Tuhan. Prinsip dalam disiplin gerejawi kita ini juga kadang-kadang ada yang agak sedikit lebay. Lebaynya begini. Saya dapat si A, misalnya kuaparan ke Pak Pendeta Lukas, bawa komanuk. Aku mandan naparan nih, bawa komanuk. Yang seharusnya saya lakukan adalah kuada ini long indeto na mengkatoba indeto menyatakan pertobatannya dan memang betul-betul menasali dan apa segala macam. Setelah itu saya close. Harusnya saya close itu kalau prinsip pastoral. Tapi kadang-kadang kita pakai prinsip hukum. Oh, Pak atau tema tuh Pak anu, male kumiku. Pokoknya harus kemale jadi male dirapo atau prinsip hukum tuh dipakai. Jadi malam dilapor lah kau tahu tuh apa segala macam sehingga kemudian dia diadili. Padahal nggak bisa banget dipakan angkat tuh Bapak ya tuh. Yang penting dia sudah mengaku bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Nah, dalam konteksnya tidak perlu mesti sama ya. Kita semua harus di depan dalam pastoral, dalam katekisasi atau dalam bagian akhir katekisasi yaitu pastoral atau mungkin di depan disaksikan beberapa majelis gereja ataupun di depan umum. Bisa juga, maksudnya tidak semua kasusnya sama lah, saya kira. Jadi bisa ya tuh tahu karena memang hamil mo toh, misalnya hamil mo lalu kemudian dia merasa sangat bersalah dengan hal itu. Oke. Nah, ya mohon ampun kepada Tuhan dan disaksikan oleh jemaat dalam hal ini pendeta atau 1-2 majelis gereja. Tapi bisa juga kayak waktu mengiai di awal. Misalnya nak nuri apa ada di tambuk tu lemak arite nurite ternyata kalau bulan mo. Nah, ini menjadi prinsip pastoral yang penting bahwa dia akan dicibir oleh orang, sehingga cukup perlu untuk dibawa dalam ranah jemaat kumoko supaya masa mentama kehidupan pernikahannya dia senang untuk sebuah langkah. Dengan rasa hormat saya menyebut satu kasus. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk sesuatu hal yang perlu menjadi ini pentingnya pengakuan dan simpati yang datang. Orang tua kita almarhum Pak Pendeta Polandus ketika misalnya Grace waktu itu Grace Polandus itu hamil. Lalu dia berdiri di depan jemaat. Nah kan sengkili itu tahu, maksudnya, orang mencibir itu sedemikian rupa, pokoknya tak elun nak ada nabi tahu apa segala macam. Lalu bisa banget saya benernya jadi gua mengaku di depan pendeta, di depan majelis gereja di Grace misalnya begitu. Tetapi karena sudah ketahuan bagi jemaat dan sudah menimbulkan keresahan dan juga menimbulkan persoalan relasi-relasi, akhirnya bendan nih Polan sola almarhum sola anak-anak bendan di depan jemaat. Kenapa nak aku mau kok susi mau tuh keadaan kita tema susi tuh keadaan itu anakku pagarri ikan nih tapi ana ding ko mitul abi masanang ke misalnya lami sengke ikan nih melo to kena masanang nih ada ami jadikan ini sebagai contoh yang bisa diteladani. Nah so di makada tuh anak-anak makada oke. Nah kami pokade nakwa namui mi kabeina to temo mi katuduina araka atau mi apa raka kutari mana sama yang penting pas sembayangan adik aku bisa memilih katuang.
Apa yang terjadi setelah itu? Justru orang-orang yang awalnya sangat mencibir apa segala macam justru yang menumbuh bulan gereja. Nah itu juga pentingnya. Jadi singkatnya bahwa ya memang kasus itu misalnya waktu NBA begitu, nah memang ada ria-ria di kalangan jemaat, lebih baik selesaikan di kalangan jemaat. Nah itu adalah sesuatu yang ya berjalan sedemikian rupa karena bisa jadi menduma sirio atau tidak dipabentan nih. Nah, tidak dipaksa. Tapi kalau memang misalnya kan di jalan prinsip pastoral tata gereja dan dosanya naskah liturgis dan dosanya telah diketahui oleh jemaat, maka dia berdiri di tengah-tengah jemaat itu juga bisa. Jadi sangat kasuistik. Jadi bisa ya memang di depan majelis gereja. Jadi apa? Bukan di depan ya. Salah agak keliru dulu kidikoi mengaku dosa di depan pendeta atau mengaku dosa di depan majelis gereja. Kalau tak enak relevan. Tanya alamat pengakuan dosa atau di dia semua mengaku dosa kepada Tuhan disaksikan oleh pendeta atau disaksikan oleh majelis gereja atau disaksikan oleh jemaat. Pilihannya mana yang cocok? Ini tergantung kasusnya. Yanna kasusnya itu kumwa pada nang pikinawang adik kata pinananga kenano batu lomba Yesus itu situasinya orang tuanya juga itu berusaha untuk mengarahkan tapi khususnya untuk keadaan ya udahlah jangan memperbesar rasa sedih dan rasa malu dia dengan memaksa dia berdiri di depan umum. Tetapi Yanna misalnya memang mengiaduke di depan umum semua lompok kuliah apa segala macam atau kistar atau apa raka oh ya itu parang di pabendan jo muka jemaat tapi perlu dipada semua supaya depan jadi labiran Mas Saliram Pak nah sangat tahu supaya kita rilis semua hal-hal yang bisa menghalangimu untuk menapaki masa depan yang baik. Oke, itu satu tentang pengakuan dosa. Pegang kepala sambil memberkati. Secara Alkitabiah yang namanya penumpangan tangan itu memang harus itu lu nggak tahu. Ya secara Alkitabiah. Ya itu kan aku memberkati itu sedekat mungkin. Tapi mataku itu kan antai rokok sama aku. Pada aku omani, batu kan ya katu apa dulu lu atau ini biasa misalnya toh batu dim kayak Yesus lem-lem coba batu kadang mani kanukungku batu apa mani jadi memang bagusnya kalau secara simbolik lah apa sedekat mungkin dengan kepala begitu. Namanya saja penumpangan tangan. Keto kawin. Tetapi sesungguhnya tanganku ini adalah tangan yang penuh dengan dosa. Jadi mau membela atau memendapi sebenarnya itu kan berkatnya dari Tuhan. Cuma ini kan masalah simbolik. Misalnya doan. Ya kamu nadin topo lima na do uluntan na teran naroi tapi ditandai kemudian 5 do. Susah kamu tuh anu dikwa. Saya nggak disading. Nah ini kan masalah simbolik bisa saja seperti itu. Siapa yang na remme si itu dia na pertama du kaliman na tuni andita. Basusito. Posikala di kesi salama itu dia dolo toh kayak mengaku namanya pertama du kaliman na tuni pandita kumwa ya tu na pasibalin na puang matu ada ana pencara kita. Oke. Terima kasih mengingatkan sehingga saya bisa mengingatkan bahwa naskah liturgis itu ada sedikit perubahan di sana. Jadi ya tepisan langsung banget ya dikuam. Dari kau mengaku kayak engkau, saya mengaku. Mana dikuah? Karena itu ingatlah apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebenarnya TN mesti ditoi itu apa ya tuh si Tuhanna menjadi ramai waktu itu, tetapi pada akhirnya diputuskan kuma damo. Jangan dipegang, apalagi di zaman pandemi itu menurut salah patut tahu. Jangan tetapi kalau secara prinsipnya dia tambahan berdasarkan pengakuanmu, berdasarkan pengakuan saudara sebagai hamba Yesus Kristus saya meneguhkan nikahmu. Dento turumusannya di dalam ada dalam sedikit revisi kecil pada kadang mengulang apa itu nanti saya ada di sana ada banyak yang bertanya maaf karena ya tu sampul najo edisi sementara taruh apa tak akan nambah kan untuk KLM nanti akan selesaikan di capaya itu kami ada satu bagian yang belum masuk dan saya sendiri secara pribadi saya merasa berdosa kepada sekolah minggu ketika saya memaksakan untuk menerbitkan itu nadempa bagian tak yaitu formulir inisiasi. Memang kamu disepakati kembali di pertama kadang lampa tapi tak maksudnya pada disepakati topaya itu
Karena itu labiran apa dulu dicetak online bang apa Susito dulu. Itu tentang pegang kepala tadi. Oke, siapa yang mesti berdiri duluan setelah pemberkatan nikah? Tak ada masalah simbolik lanto. Tak ada masalah simbolik lanto, tapi biasanya nak tahu berantai itu siapa yang seharusnya ditolong dulu, misalnya seorang ibu supaya dia dapat menolong anaknya, maka seorang ibu harus ditolong lebih dahulu. Biasanya mau aneh nangka tahu dulu, tetapi tak ada mereka kesusi bang bener dulu yang isakan kian tom biasanya mau nena tuh puang kak nyomeng ya ini dulu coba ini tuh nama saya kita longkak kayak itu beli ini atau apa kena bang ya tapi memang itu bukan sesuatu yang simbolik, tapi memang cocok susi masih kini kalau tolong kita di kuan doa dolon namanya anak-anak susi masih misalnya dulu pesawat di kuai ya itu si anak iko dolong pakai masker oksigen mana pakai itu anak kamu itu apa, tapi tidak menjadi wah salah ya mau kapan nama di anak si salah biar karena nanti ada kia anak sama bayi itu dulu yang diberkat Jangan malah dibela-bela yang kayak lapo. Hitungannya itu tuh ikutan yang bamur atau yang kayak Eliezer atau ikut kan? Bahaya yang detik. Aduh Kak, kalau saya tuh memberkati biasanya laki-laki dulu, baru kemudian perempuan karena pertimbangannya begini Kak, kalau perempuan kan berdiri biasanya gaunnya kan agak berat. Jadi tobang manila ko boko, makanya laki-laki dulu supaya nanti dia bisa bantu istrinya berdiri dari bawah. Ya biasanya seperti itu. Pada umumnya memang laki-laki. Oke, ya saya kira bisa. Kristen tanduk langit. Topik kita nikah. Pendeta. Lukas. Ya gantian dulu masuk Pak. Ibu Linti dulu ya. Nanti yang lain. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Saya masih mau lanjut kembali yang tentang pernikahan, pemberkatan nikah yang ulang ya. Yang tadi ada Pak Pendeta singgung sedikit tentang ya punya anak, 4 anaknya Pak Bunga Nasar, berarti mungkin ini di kampung lek Pak Pendeta nikah di gereja tidak diberkati di gereja. Nah pada saat yang terakhir dia harus menghadap, artinya dia mau menikah secara resmi di gereja. Bagaimana tanggapan kita sebagai gereja? Terima kasih. Oh iya. Yang lain lagi, ada satu lagi tadi Bapak. Pak Yakob. Ya Pak Yakob silakan. Pendeta. Pak Yakob dulu baru Pak Nopin ya. Silakan Pak Yakob, sudah itu Pak Nopin. Mana Mi? Oh. Malaikat Tene. Pak Nopin mau dulu ya. Ya, saya hanya soal simbolik saja ini yang soal memasuki gereja. Ya. Buddha Totemo tuh ketame gereja. Dolo tuh ini itu dulu tuh muane. Saya di Mampai ini. Saya nundi tuh papa nampai tuh baine. Dia mau dijelaskan. Nah ya Ted. Oh dia mau dijelaskan ini pada tidak apa-apa dia ulang ya. Oh iya, tak aku rambat nak kata teman tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Ya, jadi atau tuh anu Pak Pendeta bana ya sitongan na tuh melona toh. Apakah bersama masuk si makam par kalau tuh muanilan apa itu bayi netama. Mudah-mudahan bukan dilakukan toh tem toh. Semangat. Sorry ke ternyata teman kami nak. Ya tidak apa-apa nanti diulang lagi ya. Tadi siapa lagi tadi? Pak Yakob atau Pak Mesak? Tidak ada ya? Oke. Kalau gitu lanjut dulu. Baik. Ya. Saya ke nikah adat tentalung kewa ini, nama kata maafin apa na diberkati.
Namanya atau anu yang penting beres nasang sia. Yang penting beres nasang tuh sebelumnya. Ini namanya apa ya? Mana nih pentingnya di keberatan nih atau? Jadi ya beres nasang sia mo kina iloran semi laki bayi ini kon Rasul Saulus itu pura papatian dan Tuhan mau menerima dia. Jadi ini masalah pengampunan. Jadi tak nikah semua TMU bisa lebih berkati TMU bisa lebih berkati sahabat lu tuh ini kemudian mau anu. Nah, biasa mau bersoal atau kami nah dibangkitkan kembali dah kok nendam namu monena to. Ini kan juga yang jadi persoalan dengan jadi ini tahu penduan menikah toh. Nah, kimati itu balina nah menikah pole kok ya nas pa dibangkitan orang mati dah kok toh. Mindan mau monena dah kok toh. Nah, kan aku pengesu nak masalah kerajaan surga itu bukan kawin-mawin. Zaman di kota kawin kan kamu masih gitu. Tahu gitu tanah waktu itu. Oke, jadi kalau keempatnya dia mau menikah dan diberkati di gereja ya kenapa tidak? Dan dia sah saja untuk diberkati. Yang penting amanah sangat sebelumnya. Ada di keberatan atau manena talu. Dia tahu loh makanya misalnya yang penting ada kesepakatan. Misalnya memang dia anak kan nampak 3-3 atau dak 2 ketemuannya dan nasang anak kan aja. Tapi pada saat lah kawin mo dia mau tahu lampu ini tapi dia mau mengajukan ke gereja untuk kawin, tapi dia mau pernyataan dia tahu talu misalnya ada 2 monena yang sebelumnya dan nasang mau memang mereka sudah pisah begitu. Oh iya. Karena lu pernyataan sabakan tak nak kawinan tak kapur risola bolu tak nak kawin jadi mungkin ya. Kapur risola bolu tak papiong. Pasti remeh papiong tapi artinya tak ada diberkati. Ya. Kami rata. Perampok kampung kalau ya. Iya. Kampung jadi itu tidak ada jadi soal. Ya kenang kan diberkati. Ya kenang kan diberkati dan itu diberkati itu yang memang harus dilihat baik-baik. Tapi semuanya lah harus dilihat baik-baik. Tapi kan potong kata nomor tanggapan mito ndo sama ini tahu lo makale penggereja-gereja natal lumonino. Dan lu ke mana? Majelis gerejaku tuh. Napokah kada duku. Maniku pokada koda kok napokada kemudian majelis din majelis to talu munena sama di sana majelis gereja lo ngasa to. Ya. Talu munena jangan Simon talu. Oke, tapi tak ada di Pawarugan to sama ya to mi kuma mi pokada mi kuah senga. Pokada siapa lu kat nina to kuma tadi ana kan senga imbe ana. Nah, itu itu. Ya, mir to kuma di Pawarugan nala dari to ngam gitu. Jadi Bentar itu. Bentar. Oke, baik. Saya ke dari Pak Nopim tadi yang kamu tahu tidak sidik tapi tidak apa-apa. Oh, itu adalah tradisi dari Britania Raya ya, dari Inggris Raya yang sebenarnya melecehkan perempuan. Sama itu adalah sebuah upacara pada masa lalu di mana seorang ayah menyodorkan anaknya kepada pangeran untuk diberistri. Ini anakku, kau ini dikai. Jadi nadentong pokoknya pada masa sekarang itu mempermalukan diri sendiri, terutama mempermalukan sama perempuan, anaknya perempuan. Yang seharusnya itu adalah mari kita jalan masuk bersama-sama di gereja. Boleh nakon na male mau dijemput laku banon dan memang katu disisar karena mani malio tama maning-maningo hidup penuh dengan sandiwara dan akhirnya Rimalen itu. Ya mira kadang-kadang dia di sebuah tempat bermasalah karena teman resepsi teh apa tonang kan diberkati nak kami dipenoloin detek masalah aki nak kami ini sana kota itu sih teh nak kami mai bayi dulu nak kami tak juga mai moni dulu nah tomato nak kaya na toraya langsung kupotong ku keleka tirar yang nama apa berkatan nikah siapa resepsi itu toraya nasara di mirat tahun namanya dia untuk payat kono kok mau ya nama adok kodo pelaminan kim resepsi harus sih do mau nih susi teh Nah saya mirip Belandan namanya resepsi itu tahu dia tuh dulu nah kalau bang ready soal lah kota oban nah mulu ya lu sumbung tuh bayi nendain itu lalu palu ngatu muan kok namang kamu di anu tuh diterima mau tuh kok sule mau tuh namanya kandung asa sumbung tuh
Semua nih, komang kayak gitu. Sulit. Dia mana sangat tanpa nih atau kalau sih solano Pangan. Bolu. Iya. Oke. Dan bisa atau aksesoris perlengkapan. Tentu ya dan kita Pak Christian atau tadi nah kami sehingga di biro ke mentakin nila abok tumane. Oke. Berkasus sih. Malah boy. Ya betul. Terima kasih diingatkan. Biasa salon tuh biasa tentukan. Jadi malet tahu gereja, nah dia sitakin abo. Nah, usahakan itu diingatkan tuh teman-teman yang akan menikah ya namanya tamat. Enggak apa-apa bawa bunga tuh bayi. Tapi ya tuh muane damun ya tuh labo malet natakin masalah malet minum bandala labo lah natakin. Nah, ya tuh Alkitab di bawah. Alkitab di bawah ya tongan toh. Makanya saya bilang sama istri saya dulu pernah kemarin lamar anak kurena. Kemarin lamar anak kurena Pak Petabang sampai di Pangarante. Kukuai yan tak bukan dilamar ya tong kila diberkati kukuai ya dah kok nadil lama lem agereja kulun jemput kena labo mu benna ko ikut tarimai. Oh, jadi itu lah mu benna dah kok lah ya Alkitab itu lah mu benna soal mekim agereja. Oh, maka jadilah demikian. Oh sengke tu no kasana no kata bisa Pak. Harus ya gayang dungkoi pira yang berkata nikah tetap ramai kan kami gereja. Itu prinsip pertama. Kemudian yang kedua, oke lah. Itu kan ya tuh nadolona di koina di Malaysia turun ini ta. Iko di taki-taki banget tuh lah sama di ko dembangi mani jululalan tuh kan batu apa kasalembe itu nah pumpung itu lentekan jadi di bawah banget tuh lah itu untuk simbol perlindungan supaya tuh. Tapi saya kira secara sangat simbolik bahwa simbol perlindungan kita untuk pasangan hidup kita, untuk istri atau suami itu adalah firman Tuhan. Jadi ya Alkitab malin apa atau kimentami gereja dak mun ya tuh lah apa malin atakin. Oh ya namanya mau resepsi toko nake ya. Nah di rekadokena lempak reka AK47 lempak reka terserah mau bar kagrangat terserah toh. Tapi mentama gereja bagusnya itu bawa Alkitab sebagai firman Tuhan. Begitu Pak Pendeta. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Oke semua. Ya pertanyaan Pak Dayung itu ada lagi atau sudah cukup sama masih ikutan lakukan kan anak adek kalau lebih pokok dia mau kok. Kalau lebih pokok dia mau kok. Boleh dari saya Pak Pendeta. Oh, boleh. Silakan. Aduh, ini yang masukkan pasportnya nih tadi. Tang kawin. Apa dibilang tadi pasportnya? Dibilang tang kawin. Tang kawin. Iya, terima kasih. Mohon maaf saya terlambat. Jadi ya saya baru mendapat tadi apa yang ditanyakan Pak Pendeta Petabang kalau tidak salah bahwa ini bukan katekisasi untuk calon nikah ya yang sudah tinggal yang sudah siap untuk menikah, tetapi ini bisa digunakan pada pemuda, pada anak-anak atau mungkin pada orang tua dalam mengajarkan anak-anaknya. Ya, jadi tadi kami baru dengan PPGT memang kami sudah melihat hal ini. Misalnya di LKPD itu kita mengajar anak-anak kita, PPGT kita menjadi pemimpin, bagaimana memimpin sidang dan lain-lain. Sementara ini yang di depan mata, mereka akan menghadapi jelas harapan anak-anak kita ya akan menikah. Lalu mereka tidak dibekali dengan hal itu. Jadi kami sudah memasukkan dalam kurikulum, ya kurikulum dari pusat kami tambahkan dengan ini ya, dengan ditambahkan dengan materi dari Makassar Raya sebenarnya kurikulumnya. Jadi akan diberikan juga kepada pemuda persiapan untuk membangun keluarga Kristen yang harmonis. Jadi sebenarnya memang itu juga untuk kebetulan kami punya guru baca Alkitab dengan anak-anak sekolah minggu. Nah itu tidak hanya membaca Alkitab, tapi ada juga pengajaran. Ya di situ juga diperkenalkan bagaimana itu keluarga Kristen. Paling tidak anak-anak tahu bahwa keluarga Kristen itu adalah pernikahan sekali seumur hidup, sehingga ketika mereka SD atau SMP tidak gampang untuk pacaran ya. Jadi mereka berpikir 1000 kali untuk berpacaran ya, tapi jangan sampai nanti tidak menikah ya.
Ya, paling tidak itu yang bisa disosialisasikan sama atau dibina kepada anak-anak, kepada yang selama ini gereja tidak mengajarkan. Yang paling banyak diajarkan itu adalah orang tua. Itu pun cuma sekedar mengatakan, wah ini orang Kristen itu tidak boleh bercerai, ya hanya seperti itu. Tapi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya keluarga Kristen. Jadi kami sudah mencoba untuk memasukkan itu di dalam kurikulum PPGT. Lalu selanjutnya yang tadi yang dikatakan ini bukan buku katekisasi untuk para calon yang akan menikah. Ini pengalaman di kampus. Banyak mahasiswa kita yang menulis tentang pernikahan Kristen, pernikahan gereja Toraja ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya itu akan kembali lagi bahwa tidak ada semacam modul pembinaan di gereja Toraja untuk membina pasangan. Ya akhir-akhirnya ujung-ujungnya juga apapun yang ditulis akan menuju ke situ. Ya jadi memang menurut saya alangkah lebih baiknya kalau memang kita punya untuk, jadi tidak hanya untuk yang katekisasi, kalau saya tidak salah tangkap tadi ya, tidak hanya untuk yang jangka panjang seperti itu, tapi memang yang apa yang akan diajarkan ya, bahan-bahan. Kalau tidak salah itu Katolik mereka punya 7 materi untuk persiapan calon pengantin ya, 7 materi atau ya semacam itulah. Dan dengan jangka waktu pelaporan itu untuk pernikahan itu 3 bulan, yaitu GPIB dan beberapa gereja termasuk Katolik ya mereka memikirkan seperti itu. Nah sementara kita masih setia dengan informasi 2 minggu, padahal sudah pesan gedung, apakah Clarion atau Bambuden itu sudah setengah tahun sebelumnya ya, apalagi waktu sebelum pandemi itu Bambuden sudah penuh itu kalau sudah 1 tahun ya. Masa dia nanti H-2 minggu baru datang melapor ke gereja ya, itu kan ya sebenarnya bagaimana ya kita sepertinya memberikan kepada jemaat bahwa pernikahan itu ya gereja itu soal terakhir di dalam pernikahan ya. Kita terlalu lemah. Itu dampaknya ya bukan menjadi prioritas. Ya, jadi saya senang ini karena kebetulan pelayanan kami di pemuda dengan adanya pedoman liturgi. Ya, itu bayangkan di Makassar liturgi itu sangat banyak. Ya, tata ibadah sangat banyak dari personil liturgi gereja Toraja itu sudah seragam ya, sudah setia semua PPGT baik dari ibadah rutin maupun ibadah ini ya, ibadah gabungan dengan liturgi. Nah, alangkah indahnya kalau kita juga gereja Toraja bisa memiliki seperti itu, bukan hanya liturgi saja yang kita berhasil mengeluarkan buku pedoman liturgi gereja Toraja, tetapi bagaimana dengan pernikahan, dengan pastoral yang seperti tadi kita sudah bicarakan, supaya ada keseragaman di dalam, paling tidak caranya mungkin berbeda, pendekatannya, teknisnya berbeda, tetapi bagaimana kita pendekatan pastoralnya itu bisa berjalan bersama, karena ya tidak mungkin kita ikut pembinaan begini lagi baru kita dibekali, besok-besok lagi ada yang baru atau bagaimana, nanti pembinaan seperti ini lagi baru bisa dipahami. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Itu sebagian besar yang disampaikan pendeta itu adalah semacam masukan untuk dicatat Pak Pendeta sebagai hamba Tuhan yang diberi amanah di sinode untuk turut memikirkan strategi pembinaan, termasuk membuat modul-modul pembinaan kita terkait dengan pernikahan. Saya tambahkan sedikit juga berkait kemarin, kita ada berapa kami kemarin bertemu di Tamentoe untuk direvisi beberapa bab di dalam yang sudah tidak relevan, tetapi kayaknya sampai sekarang belum terbit, dan saya pikir mungkin Pak Kris, saya tidak tahu di PG dicatat, tapi ada beberapa yang sudah tidak relevan karena contoh-contoh yang ada itu sudah kadaluarsa, contoh-contoh itu ada banyak di dalam yang hampir tidak direvisi, dan
tetap dipakai sampai sekarang. Siapa? Ya Pak Kris, oke. Feedback sedikit yang dikatakan di Umike. Ya, bisa dan ini bisa dilakukan saya kira teman-teman di Umike di pelayanan pemuda dan bekerja sama dengan gereja-gereja tentunya jemaat. Nah, semua jemaat itu memprogramkan tentang katekisasi pernikah untuk pemuda. Yang sudah merencanakan. Yang sudah merencanakan entah tahun ini atau tahun depan atau 2 tahun depan atau 3 tahun depan, tapi sudah mulai dari sekarang supaya betul-betul matang. Ini juga ada kesempatan untuk para ahli. Misalnya kita bicara tentang masalah-masalah pengelolaan keuangan, masalah-masalah bagaimana saling memahami, menerima, masalah seksologi apa, supaya dia itu tahu misalnya si gagal lalu badan atau karena kuah sengke, dan ini kisah nyata. Kuah sengke sama saya akhirnya dipanggil sendiri tuh suaminya, Pak pendeta tabe itu. Saya bang nama orang dua nanti terlalu dan presiden itu mana yang turun biasa kasaki. Selagi pendeta bisa mikir salah bisa mikir salah orang itu misalnya ibu siapa, ibu Mike misalnya, atau Mindara Tetiana Malute bang, ibu Abi misalnya, iya memang tak aku Malute bang tuh mantel. Hei, hati-hati dengan hal itu. Saya itu nasang kumua kayak nama bang tuh mentelutan kayak nama tuh mentelutan, karena itu yang dia bicarakan itu adalah masalah seksual sebenarnya. Nah, kalau kita punya kepekaan dan dari awal memang sudah dibimbing sedemikian rupa, itu bisa. Tentang revisi ya betul. Dokumentaman atau kan BPWG. Karena saya berani berbicara tentang buku katekisasi pranikah karena saya masuk dalam tim penyusunnya dulu. Sebenarnya saya masuk dalam tim penyusunnya itu mulai tahun 2 tahun. Karena kan agak lama ya, mulai tahun 2007 sampai 2010. 2009 saya mulai bergabung di institut, 2008, jadi selama 2 tahun itu ada di sana untuk menghubungi juga ini barang. Nah, setelah SSA sebenarnya demo di KUA SSA 2011, soal SSA 2016 di KUA cuma tadi barui, tapi kota Neo mau ke kami tuh tulen baru itu. Yang mandar itu sama Joya BPWG itu nanti garantora, dan memang itu belum sempat dilakukan. Kepala Dinas Samarik di Katoda, termasuk buku katekisasi CD sudah sangat kuat semua ya toh katekisasi apa harus disandingkan dengan kerangka katekisasi yang dulu dipakai yang pengakuan gereja itu. Lukas Daim pasti sangat melihat hal itu dan sering juga berbicara tentang hal itu. Tapi kota apa karena sempat untuk ini tentunya teman-teman ke depan akan mengerjakan ini. Saya kira itu tentang liturgi ya, kita senang tentang liturgi ini, dan saya juga sangat bersemangat jadinya karena ternyata kita bisa membuatkan liturgi untuk anak-anak PPGT tanpa menarik mereka, memaksa mereka keluar dari konteks milenialitas mereka, dan mereka bisa kok menjalani. Oke, Pak Pendeta, Lukas. Ya, saya kira sudah cukup ya, Bapak Ibu, sudah larut malam juga. Ada banyak hal yang Pak Pendeta sampaikan kepada kita semua, yang intinya adalah menolong kita untuk lebih mengembangkan lagi materi-materi yang sudah kita dapatkan selama ini. Dan saya kira apa yang kita sudah buat selama ini hampir sebagian besar seperti yang Pak Pendeta sampaikan, tinggal berapa soal teknis tadi yang akan menjadi masukan bagi kita. Dan salah satu catatan penting tadi itu pemberkatan nikah 2 kali, pemberkatan nikah ulang. Saya kira penting ditaruh dalam mindset kita itu supaya jangan terlalu mudah untuk memberkati 2 kali. Saya kira ini penting karena berkaitan dengan pengembalaan. Saya kira nanti lain kali lagi kalau ada yang mau bertanya Pak Pendeta bisa ditelepon langsung atau di chat nanti, karena ini sudah larut malam. Sekali lagi mewakili teman-teman pendeta dan majelis gereja bersama Komisi PWG di 8 jemaat di Makassar Timur dan pengurus lagi menyampaikan terima kasih yang tulus buat Pak Pendeta yang menyediakan waktunya pada malam ini berbagi dengan kami semua. Dan terima kasih teman-teman hamba Tuhan, para pendeta majelis gereja yang boleh terlibat dalam diskusi pada malam ini, kiranya menginspirasi kita untuk lebih
intens lagi dalam mendesain pembinaan. Salah satu catatan penting adalah materi itu bukan hanya dipersiapkan bagi mereka yang sudah mendesak untuk menikah, termasuk yang sudah jalan undangannya, tetapi menginspirasi kita harus dipersiapkan sedini mungkin. Ketika sudah ada tanda-tanda mau menikah, memang mestinya dipersiapkan sama ketika mempersiapkan gedung di Kelaro atau di mana. Jadi, saya kira begitu. Dan sekali lagi mohon maaf jika banyak keterbatasan dalam acara ini. Sekali lagi selamat Pak Pendeta melayani, sekaligus mempersiapkan diri untuk Sidang Sinode AM. Suatu pekerjaan yang sangat berat karena Bapak Sekretaris Panitia Pengarah. Semoga semua berjalan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan dan kebangunan iman jemaat yang kita layani. Kita dalam doa, mohon kesediaan Pendeta Pak Tabang mungkin masih ada dalam Zoom. Baik, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, lewat media ini kami boleh berbincang-bincang di sekitar pelayanan Gereja Toraja, secara khusus dalam mempersiapkan pasutri-pasutri untuk memasuki rumah tangga. Banyak hal, terutama dalam tantangan dunia modern, ya Tuhan, yang bisa merapuhkan komitmen seseorang dalam mengikrarkan janji di hadapan Tuhan. Tetapi kiranya melalui bimbingan yang lebih matang lagi, semuanya dapat dilewati dengan baik. Terima kasih untuk kehadiran Pendeta Christian menjadi narasumber bagi kami pada malam ini, dan juga untuk sejumlah teman-teman pendeta di kelas Makassar Timur ini, bahkan sejumlah rekan-rekan sekerja, para penatua dan para diaken kepadamu ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Selamat malam kepada kita semua. Selamat buat keluarga Pak Kris. Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih. Semuanya, salam wengi. Ya, terima kasih peserta pembinaan tadi, persiapan yang cepat pulang, kami makan siang. Pamit ya keluar. Sudah dipakai. Salam. Siapa Kurai? Wah, muncul.